Pemberontakan terjadi di Suriah hingga rezim pemerintahan Presiden Bashar al-Assad berhasil digulingkan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan Kedutaan Besar Republik Indonesia Damaskus dalam kondisi aman meski sempat terdampak serangan di tengah keruntuhan rezim Bashar al-Assad akibat serangan kelompok oposisi. Mereka juga menyatakan kejadian ini tidak melukai WNI yang berada dalam KBRI. Dan untuk membahas perkembangan yang terjadi di wilayah Suriah dan juga Timur Tengah, sudah bergabung bersama saya Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Selamat pagi waktu Indonesia dan juga selamat malam waktu Amerika, Pak SBY. Selamat pagi. Terima kasih Pak sudah bersedia untuk diwawancara oleh CNN Indonesia. Saya tahu saat ini Bapak nanti akan persiapan untuk kembali ke Indonesia. Mungkin pertanyaan pertama saya, apa yang mungkin bisa Bapak sampaikan atau Bapak mungkin bisa baca begitu ya tentang dinamika dan juga perkembangan di Suriah saat ini yang tampaknya begitu cepat dan bahkan sudah menjadi perhatian dunia yang cukup luas saat ini, Pak? Ya, Bung Alfian, apa yang terjadi di Suriah sekarang ini memang betul-betul mengejutkan dunia. Big surprise. Karena hanya dalam waktu 10 hari Suriah terguncang. Demikian juga kawasan di Timur Tengah. Dunia pun tidak membayangkan bahwa pemerintahan Presiden Bashar al-Assad yang sangat kuat begitu bisa jatuh dalam hitungan hari. Kita masih ingat 27 November itu aliansi pasukan perlawanan menyerang Aleppo, kemudian lanjut menyerang kota Hama, Homs, dan kemudian Damaskus. Ini boleh dikatakan ofensif kilat, cepat, sehingga mengubah jalannya sejarah. Yang juga menjadi perhatian dari kalangan dunia, karena saya juga mengikuti percakapan di seluruh dunia melalui televisi-televisi internasional, mereka tidak menyangka bahwa yang dianggap tidak akan ada sesuatu yang seperti terjadi sekarang ini ternyata terjadi juga. Jadi mereka mengatakan mestinya tidak secepat ini pemerintahan yang sangat kuat ya, yang bertahan begitu lama, boleh dikatakan 50 tahun lebih sejak ayahanda Presiden Bashar Assad dengan sekarang ini tiba-tiba harus bertekuk lutut dan kemudian Damaskus diduduki dan dikuasai oleh aliansi pasukan perlawanan. Saya melihat ini sebagai tonggak baru yang akan mengubah jalannya sejarah bagi bangsa dan negara Suriah. Saya kira peta politik di Timur Tengah juga akan berubah. Oleh karena itu, meskipun kita masih wait and see, terlalu cepat untuk memberikan kesimpulan, tetapi bagi kita dan juga bagi dunia, ini sesuatu yang mengejutkan. Ternyata aliansi perlawanan yang dianggap masih kalah kuat dibandingkan yang sedang berkuasa, mereka bisa melakukan perubahan besar, perubahan yang dramatis, perubahan yang tidak dibayangkan oleh dunia. Ya, kalau kita tahu memang rezim Al-Assad ini sudah berakhir dan kabar terakhir Presiden Al-Assad ini sudah berada di Moskow, Rusia. Kalau menurut Pak SBY, apa yang menyebabkan pemerintahan Assad ini harus berakhir seperti ini? Kan memang sebelumnya tampaknya memang tidak ada tanda-tanda akan adanya pemberontakan dan sebagainya, Pak SBY. Iya, betul. Memang menurut state media di Rusia, yang bersangkutan dengan keluarganya sudah berada di Rusia dan diberikan suaka. Nah, kalau ditanya mengapa harus berakhir secara tragis seperti ini, banyak teori yang bisa disampaikan. Saya juga mengikuti, saya juga punya penglihatan yang kurang lebih sama. Barangkali memang pemerintahan Presiden Assad ini disanggah oleh kekuatan, semua tahu, dalam hal ini Rusia, dan dalam batas tertentu Iran. Nah, dengan kondisi Rusia sekarang ini yang sangat menyita pikiran, termasuk gelar pasukannya di Ukraina, mungkin tidak seperti dulu bisa melakukan dukungan terhadap Presiden Assad dengan mengerahkan kekuatan militernya. Kemudian Iran barangkali karena juga terlibat langsung dalam peperangan dengan Israel, ditambah
boleh dikatakan sekutu dekatnya seperti Hezbollah yang juga sedang mengalami persoalan begitu, mungkin juga tidak semudah dulu untuk melakukan bantuan langsung kepada Suriah. Ini teori yang menurut saya masuk akal bagi kita semua, tetapi satu hal begini, ini pandangan pribadi saya. Bung Alfian ingat namanya Arab Spring. Betul. Satu persatu negara-negara di Timur Tengah, negara Arab berjatuhan. Mulai dari Mesir, kemudian Libya, Tunisia, dan Yemen. Sebenarnya waktu itu juga ada gerakan perlawanan di Suriah. Tahun 2011 kita masih ingat. Cuma empat negara yang saya sebut tadi sudah berjatuhan satu berturut-turut oleh People's Power. Dan kemudian ternyata Suriah bertahan. Baru sekarang, boleh dikatakan 13 tahun kemudian, perlawanan yang ternyata tidak mengenal menyerah itu baru membuahkan hasil. Jadi barangkali ini masih kelanjutan atau the end of gerakan Arab Spring. Pamungkasnya mungkin Suriah ini. Dan kalau kita lihat dari perspektif yang lebih strategis, berarti memang di Suriah kehendak rakyat untuk sebuah perubahan itu tetap kuat. Waktunya memang tidak secepat Mesir, Libya, Tunisia, dan Yemen. Dan baru sekarang itu bisa menjadikan satu teori tersendiri. Ini masih rangkaian dari gerakan perubahan. Rakyat menolak kekuatan yang absolut, kekuasaan yang absolut, ingin pergantian, dan rakyat ingin ditempatkan secara baik, tidak di bawah rezim otoritarian yang keras, yang sangat represif. Ini barangkali kalau kita mencari why so fast terjadi perubahan dan mengapa tidak bisa bertahan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Ya, baik Pak SB. Kalau tidak salah kan waktu Bapak masih mengemban sebagai Presiden Republik Indonesia, Bapak juga sempat terlibat dalam Ya, diplomasi terkait dengan konflik di Suriah pada waktu itu. Mungkin bisa diceritakan kembali Pak hal itu dan apakah masih ada relevansinya dengan situasi di Suriah saat ini Pak? ya, ya, kita tahu bahwa Indonesia sejak pendiri Republik memimpin kita semua dulu, Bung Karno, Bung Hatta, itu selalu memerankan peran aktif kita dalam hubungan internasional. Jadi politik bebas aktif, tetapi kita juga engage, berkontribusi. Waktu itu kalau kita masih ingat, tahun 2011 sampai tahun 2016, kurang lebih 5 tahun, memang Suriah menjadi medan konflik yang membara. Korban berjatuhan, pengungsi luar biasa, tragedi kemanusiaan juga tinggi. Saya dulu atas nama rakyat Indonesia melakukan diplomasi. Pertama kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemudian kepada negara-negara besar, utamanya anggota G20, yang intinya surat saya dulu, tolonglah dunia memberikan perhatian yang serius dan bersatu bagaimana mengakhiri tragedi kemanusiaan yang ada di Suriah. Tidak harus berpihak secara politik, tapi the tragedy, human suffering, harus diakhiri. Itulah semangat Indonesia dulu. Responnya rata-rata positif. Nah, saya masih ingat ada G20 Summit yang dilaksanakan di Saint Petersburg, Rusia, yang memimpin Presiden Putin. Eh, kita ada di situ bahwa bahkan duduk saya sebelah Presiden Obama dan dua kursi dari kursi Presiden Putin yang memimpin jalannya persidangan. Itu juga hangat dan panas situasinya. Mulai jam 8 malam hingga jam 3 dini hari baru selesai. G20 leaders terbelah. Ada yang mengatakan Amerika harusnya melakukan intervensi untuk menyelesaikan konflik atau tidak membuat makin buruknya keadaan, tapi separuh lagi menolak. Amerika stay out, jangan ikut-ikutan, dan seterusnya. Saya tadinya tidak mau bicara karena saya sudah bicara langsung dengan Sekjen PBB Ban Ki-moon, pandangan Indonesia, dan juga kepada negara-negara G20, tetapi melihat situasi itu menjelang subuh itu saya bicara. Intinya begini, mengapa yang dilihat hanya Amerika Serikat perlu melibatkan diri atau tidak dengan segala pro dan kontranya. Menurut saya, the point is,
yang paling penting, bagaimana konflik yang luar biasa membaranya itu, yang terjadi korban jiwa yang juga luar biasa, bisa dihentikan. Nah, di situ PBB mestinya berperan. Mestinya major power seperti G20 juga ikut berperan. Itulah yang saya sampaikan dulu, dan memang tidak ada kesimpulan yang bulat, tapi saya masih ingat Presiden Putin sebagai chair, sebagai host dari G20 itu sempat mengangkat pandangan Indonesia yang saya sampaikan untuk dipertimbangkan. Jadi itu memang sudah terjadi. Dan kalau ditarik garis atau benang merahnya, apakah ini merupakan kelanjutan yang saya sampaikan tadi? Kalau ini kelanjutan dari Arab Spring yang belum selesai, khususnya di Suriah, mestinya ini ada relevansinya. Dan my point yang lain adalah, ini juga masih akan banyak kemungkinan yang bisa terjadi di Suriah. Oleh karena itu, dunia menurut saya, perserikatan bangsa-bangsa juga harus proaktif bagaimana situasi yang sekarang penuh dengan instabilitas ya, ketidakpastian, kemudian confusion, itu tidak berkembang menjadi lebih buruk lagi. Kira-kira seperti itu, sehingga tetap ada relevansinya dengan misi dunia lah, tanggung jawab dunia untuk mencegah hal-hal yang buruk terjadi di negara manapun. Ya, terkait Itu dengan pandangan saya. harus proaktifnya PBB, sementara itu kita tahu Pak SBY bahwa Amerika Serikat paling tidak dari pernyataan Presiden terpilih Donald Trump yang terakhir bahwa memilih untuk tidak melibatkan diri dalam konflik ini dan berharap kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, termasuk juga Presiden Tiongkok Xi Jinping yang mungkin bisa ikut menyelesaikan persoalan yang di Suriah saat ini. Pendapat Bapak seperti apa, Pak? Iya, saya betul. Saya juga mengikuti ya, memang saat ini ada dua tokoh besar dunia, yaitu Donald Trump, beliau terpilih untuk memimpin Amerika Serikat lagi, dan Presiden Biden yang masih sedang memimpin sebagai presiden incumbent. Kalau Presiden Trump memang jelas dia tidak ingin melibatkan diri Amerikanya di sana dan menganggap biarlah yang menyelesaikan yang lain. Presiden Trump tentu punya hak untuk berpikir dan berpendapat seperti itu. Sementara saya ikuti karena saya sedang berada di Chicago sekarang ini, pernyataan Presiden Biden juga menurut saya relevan juga, tidak salah juga. Bagaimana dianggap era baru, jangan sampai nanti ke depannya ini timbul masalah baru, misalnya munculnya gerakan kekuatan ISIS, kemudian tentu Amerika harus melindungi sekitar 900 orang tentaranya yang ada di sana. Jadi itu pandangan Amerika Serikat yang diwakili oleh baik Presiden-elect Donald Trump maupun Presiden incumbent Joe Biden. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya ya, yang idealnya kan urusan Timur Tengah diselesaikan oleh Timur Tengah sendiri. Tetapi kan situasinya tidak begitu. De facto realitasnya, kalau ada konflik yang terjadi di Timur Tengah, Middle East, itu ternyata pelaku-pelakunya, baik yang state maupun non-state actors, itu tidak selalu dia yang menentukan segalanya. Banyak external powers yang juga melibatkan diri. Kita lihat untuk Suriah misalkan, bagaimanapun Iran, Turki, Rusia merasa punya peran untuk dimainkan di situ. Amerika juga begitu dan seterusnya. Jadi kalau kita membayangkan dulu Timur Tengah itu anatomi konfliknya itu cukup jelas. Tahun perang-perang tahun 48, 67, 73 misalkan, itu antara Israel di satu sisi dan negara-negara Arab di sisi yang lain. So simple, jelas. Sekarang tidak. Banyak sekali players yang ada di situ. Sehingga kalau saya harus mengatakan urusan Timur Tengah ini, termasuk bagaimana sebagusnya urusan Suriah diselesaikan, ini ruwet dan rumit, complex and complicated. Oleh karena itu ya perlu dibangun satu understanding bagaimana negara-negara luar Timur Tengah itu tidak menjadi masalah, justru membantu agar apapun yang terjadi baguslah untuk bangsa-bangsa di kawasan itu. Ini bacaan saya dan mari kita lihat hari-hari mendatang karena memang Timur Tengah lebih rumit lah. Lebih gampang kita nalar bagaimana konflik di Asia Timur.
atau di Asia Tenggara misalnya, pihak mana berhadapan dengan pihak yang mana begitu. Tapi di Timur Tengah ini memang so special. Jadi istilah saya ruwet dan rumit. Begitu Bung Alfian. Ya, satu pertanyaan terakhir Bapak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan pada kita, bagaimana kira-kira masa depan pemerintahan Suriah ke depan pasca rezim Assad ini terguling begitu. Kira-kira pihak mana yang nantinya akan memimpin pemerintahan Suriah ke depannya? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Dan memang kalau kita lihat, kita saksikan, ini betul-betul penuh dengan ketidakpastian, instabilitas. Saya lihat dari layar televisi, penduduk di Damaskus ada yang menyambut dengan gembira, terjadinya angin perubahan, tapi juga ada yang takut dan was-was, karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Ingat, waktu Mesir, begitu Presiden Hosni Mubarak bisa dihentikan, ada transisi kekuasaan yang juga tidak peaceful. Presiden Morsi, kemudian Presiden Al-Sisi, demikian juga di Libya, itu ada semacam civil war dan lain-lain. Orang belum bisa membayangkan what will happen di Suriah minggu ini, bulan ini, dan seterusnya. Oleh karena itu, belum bisa dibayangkan siapa yang akan menjadi pemimpin baru di Suriah itu, apalagi kelompok perlawanan ini datang dari macam-macam, hanya menjadi aliansi. Siapa yang akan menjadi pemimpin? Don't know. Apakah akan ada election, democratic process, ataupun mekanisme apa yang bisa terjadi. Oleh karena itu, menurut saya, istilah saya, let's see, kita harus istilahnya watch and wait. What will happen? Tentu bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemimpin-pemimpin dunia termasuk G20 mesti berpikir secara proaktif dan antisipatif dengan tujuan ini pandangan dan harapan saya pribadi part of the solution agar pada saatnya berakhir dengan baik. Itulah kalau saya ditanya soal apa yang akan terjadi karena Baik. terlalu dini untuk saya bisa mengatakan. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah berbincang dengan CNN Indonesia pada pagi ini waktu Indonesia. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Kita menantikan langkah-langkah apa ke depannya akan terjadi di Suriah nanti. Terima kasih sekali lagi Bapak. Terima kasih. Terima kasih.